Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sekarang kami akan menyampaikan diskusi kami mengenai permasalahan monopoli dan oligopoli. Saya sebagai moderator Nadia Syifa dengan NPM 2240201199 dan rekan saya Lutfika Adelia dengan NPM 2240201191. Dan saya Girin Janisa Putri dengan nomor NPM 2240201190. Saya Jenny Susilowati, NPM 2240201178. Dengan NPM 24020. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah sebuah pasar di mana hanya terdapat beberapa atau sedikit saja perusahaan yang menjual produk-produk yang identik atau yang mirip satu sama lainnya. Adapun karakteristik pasar oligopoli, yang pertama, sedikit penjual. Kedua, produk sejenis dan diferensiasi. Ketiga, kontrol harga. Keempat, ada saling ketergantungan. Sebagai contoh adalah persaingan antara Pepsi Cola dan Coca-Cola di Amerika Serikat. Kedua perusahaan membuat iklan untuk produk tanpa saling menjatuhkan. Iklan yang saling menjatuhkan akan menimbulkan persepsi jelek di mata konsumen terhadap pasar cola secara keseluruhan. Konsekuensinya, dalam struktur pasar oligopoli, ketat yang inisiatif dilakukan oleh perusahaan adalah pemasaran produk mereka yang mengangkat kelebihan produk masing-masing dan melakukan strategi perang harga. Dalam struktur pasar ini, perusahaan harus lebih sensitif dalam bereaksi terhadap strategi pesaingnya. Monopoli di dalam pasal 1 ayat 1 UU Anti-Monopoli, monopoli didefinisikan sebagai suatu penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha. Secara harfiah, monopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos yang artinya satu dan polein yang artinya menjual. Sehingga pasar monopoli dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar monopoli adalah suatu penjual atau sering disebut sebagai monopolis. Atau bisa juga diartikan sebagai suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja. Ciri-ciri pasar monopoli, yang pertama ada pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Yang keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Dan yang terakhir, ada promosi iklan kurang diperlukan. Faktor yang mempengaruhi monopoli, itu ada perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Lalu monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memihak monopoli kepada perusahaan tersebut. Selanjutnya ada perusahaan monopoli. Perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Kekuatan monopoli atau monopoly power adalah kekuatan yang dapat meniadakan pesaing-pesaingnya.
kompetitor di pasar atau membuat persekongkolan harga atau fixing price secara arbiter. Terbentuknya kekuatan monopoli untuk mempercepat proses pengembalian modal dan memperoleh hasil yang optimal. Di sini perlu kita sadari bahwa yang tidak sukar untuk diraih adalah karena kalkulasi bisnis, bukanlah kalkulasi yang mendorong terbentuknya efisiensi guna menghadapi persaingan pasar yang ketat. Namun, merupakan kalkulasi yang dirancang berdasarkan keunggulan monopolistiknya. Maka dengan dilatar belakangi oleh kondisi perekonomian yang diwarnai oleh persaingan usaha tidak sehat ini muncul satu permasalahan. Sembilan negara bagian Amerika Serikat menggugat Google karena dinilai melakukan monopoli dan menutup peluang saing adil. Negara bagian Google adalah Texas, Kentucky, South Dakota, Arkansas, Idaho, Indiana, Mississippi, Missouri, North Dakota, dan Utah. Gugatan yang disampaikan berupa 1. Dinilai mendominasi periklanan daring. 2. Google menyerap digital. Yang 3. Berlaku tidak adil untuk memperkaya diri sendiri serta menutup saingan usaha yang dinilai adil. Terakhir, kebijakan Google telah menginflasi dan merugikan penerbit, pengiklanan, dan konsumen. Tuduhan tersebut menargetkan jantung bisnis Google, iklan menghasilkan hampir semua pendapat serta semua yang diandalkan oleh induk perusahaannya, Alphabet, Inc., untuk membantu mendanai berbagai proyek teknologi yang luas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparan materi yang telah disampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, Silakan. apa perbedaan antara pasar oligopoli dan monopolistik? Jelaskan. Terima kasih. Saya izin menjawab. Perbedaan antara pasar oligopoli dan monopolistik, yang pertama itu pada pasar monopolistik, penjual atau perusahaan jumlahnya banyak, sementara pada pasar oligopoli jumlah penjual atau perusahaannya hanya beberapa saja. Yang kedua, jenis produk yang dijual di pasar oligopoli bersifat sejenis, yang membedakan hanyalah kualitas produknya, sementara di pasar monopolistik produknya berbeda-beda. Yang ketiga, pasar oligopoli baru akan sulit masuk ke dalam pasar, sementara pada pasar monopolistik, perusahaan lebih mudah untuk masuk ke pasar. Selanjutnya, yang terakhir, pada pasar oligopoli, sistem promosi atau iklan dibuat sedemikian rupa agar pembeli tidak pindah. Sementara pada pasar monopolistik, promosi bersifat aktif. Apakah sudah terjawab? Sudah. Saya mau tanya lagi, mengapa dalam oligopoli strategi antar perusahaan saling tergantung? Strategi antar perusahaan saling tergantung karena strategi sangat penting bagi perusahaan yang saling bergantung. Karena perusahaan tidak dapat bertindak secara independen, mereka harus mengantisipasi kemungkinan respon dari saingan terhadap setiap perubahan harga mereka atau aktivitas dan harga mereka. Terima kasih. Apakah terjawab? Sudah. Apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Saya mau bertanya lagi, strategi apa yang digunakan untuk menghadapi pasar oligopoli? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab. Strategi apa yang digunakan untuk menghadapi pasar oligopoli? Jika ada masalah oligopoli, strategi pemasaran yang digunakan harus sama dengan sedikitnya jumlah produk dan ragam produk yang tidak banyak. Maka persaingan jauh lebih ketat dengan melakukan promosi dan pemasaran harus sesering mungkin dilakukan agar konsumen tidak berpindah ke produk yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, sudah cukup. Baik, jadi dari diskusi yang telah dilaksanakan dapat saya simpulkan yaitu perbedaan pasar oligopoli dan monopoli terletak pada penjualnya, di mana pasar oligopoli terdapat beberapa penjual yang menyebabkan saling menjatuhkan satu sama lain. Sementara pasar monopoli hanya terdapat satu penjual yang membuatnya menjadi price setter atau price maker. Demikian diskusi yang telah kami paparkan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.